Si cantik. Kakak datang. Binatang. Wah, sepertinya si cantik belum belajar juga ya. Kalau begitu, biar kakak yang mengajarimu. Lepaskan. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dengan perintah langit, Kaisar memerintahkan, sejak Putri Yong'an meninggalkan istana sebagai sandera, aku sering merindukannya. Aku memerintahkan kepala pengawal istana untuk menjemputnya, segera berangkat, kembali ke ibu kota. Untuk menghabarkan, jangan ada kesalahan, perintah ini. Ayah mengirim orang untuk menjemputku. Lepaskan aku, ayah mengirim orang untuk menjemputku. Teman-teman dengar, kita tidak bisa main lagi nanti. Hari ini kita harus puas, hahaha. Aku bisa pulang, aku bisa bertemu ibuku. Bawa aku pulang. Bajingan, kamu lepaskan aku. Berani memukulku, aku akan mencekikmu. Aku akan mencekikmu. Hanya sedikit lagi. Hanya sedikit lagi, aku bisa pulang. Aku tidak mati. Tidak, baju ini, kembali ke 3 tahun yang lalu. Cepat, jangan pura-pura mati, Han menunggumu untuk menari. Kalau tidak patuh, aku akan membunuhmu, tidak perlu marah. Putri Sandera dari Tianqi, tidak patuh, mainkan saja sampai mati. Semuanya belum dimulai di kehidupan ini. Aku tidak akan pernah membiarkan diri dipermalukan. Ketika pertama kali tiba di padang pasir sebagai sandera, aku sombong, tidak mau menari. Aku adalah Putri Tianqi, bukan budak hiburan. Tidak akan pernah merendahkan diri untuk menari untukmu. Aku suka bermain striptease dengan si cantik di istana. Putri, kalau tidak suka menari, lebih baik ikut aku. Mari kita mainkan adegan panas, bagaimana? Mau lari kemana? Sifatmu keras, aku suka. Hasilnya, diperkosa di depan umum oleh Alu. Menjadi pelacur militer, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kali ini, aku tidak boleh jatuh ke nasib seperti itu. Aku akan membuat semua orang yang mempermalukanku di kehidupan sebelumnya membayar. Bukankah seharusnya wanita itu datang untuk menari? Aku dalam hidup ini belum pernah melihat putri menari. Mana dia? Jenderal Alu, jangan buru-buru. Lagi pula dia adalah putri dari dinasti Tianqi, wajar jika dia sedikit sombong. Bisa dimengerti.
Han. Sekarang aku tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Bisa diperlakukan semaunya. Kalau begitu, aku akan memanjat ke atas. Lelaki paling berkuasa di padang pasir ini. Menginjak semua orang di bawah kakiku. Han padang pasir. Yuan Xiu. Aroma yang harum. Tarian Singa untuk menghormati Han dan para prajurit. Berani dan tak kenal takut adalah pahlawan sejati. Bagaimana menurut Han tentang tarian Singa ini? Bagaimana? Barik hina. Berani menggoda Han? Khan, bagaimana jika badak cantik ini diberikan kepada lu? Semua keluar. Putri Tianqi yang terhormat. Begitu pandai menggoda pria, apakah ini yang diajarkan oleh keluarga kerajaan Songyuan? Hanya mengajarkan hal-hal seperti ini? Singa hanya mengagumi Han. Ingin membuat Han menyukai Singa. Apakah Tianqi mengirimmu untuk menggoda aku? Han terlalu menganggap tinggi aku. Aku adalah orang yang diusir oleh Tianqi. Aku hanya sungguh mencintai Han. Tidak ada niat lain. Benarkah? Berani menggunakan pil CG untuk menggoda aku. Masih berani bilang mencintai dengan tulus. Han, mohon pertimbangkan. Ini adalah pil yang diberikan oleh tabib kepadaku. Aku sebelumnya tidak sengaja melukai tanganku. Tabib bilang pil ini bisa menyembuhkan luka. Aku hanya ingin cepat sembuh. Jika kau berani membohongiku, aku akan melemparkanmu ke kamp pelacur militer. Bukankah kau suka menari? Menarilah semalaman.
putri ini bisa lolos dari bahaya. Tidak akan seburuk kehidupan sebelumnya. Si cantik. Dia Pura-pura mati, ya? Tidak ada yang berani diam di bawahku, Sang Jenderal. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa itu hidup lebih buruk dari mati. Si cantik. kehidupan sebelumnya. Yelvehan selalu menyiksaku setiap kali. Kehidupan ini. Aku harus mengirimnya ke neraka dengan tanganku sendiri. Wanita Zhongyuan. Cantik jelita. Jenderal, belum pernah dengar pisau lembut yang bisa memotong nyawa? Pisau yang paling tajam sekalipun, jika kududuki, akan menjadi lembut seperti air. Jenderal. Ingin mencoba sesuatu yang berbeda? Si cantik ingin bagaimana berbeda? Khan. Yelvehan semakin menjadi-jadi belakangan ini. Haruskah kita mencari cara untuk menyingkirkannya? Tidak perlu. Dia tidak akan hidup lama lagi. Wanita ini ternyata tidak selemah yang terlihat. Semua yang pernah menindasku di kehidupan ini. Aku akan menyingkirkan mereka satu persatu. Han. Kemarin Han menyendirikan Putri Tianqi. Katanya wanita Zhongyuan kulitnya halus, aku belum mencobanya. Khan. Putri ini juga kusukai. Jika Han sudah bosan, bisakah kau memberikannya padaku? Kau suka. Ambil saja. Terima kasih atas hadiahnya, Han. Malam ini aku yang traktir minum. Baik. Kita bawa jenderal ke tenda dulu. Eyo. Han. Ayo, kembali untuk minum. Yuan Xiu. Kau memang curiga dan berubah-ubah. Untungnya aku sudah siap. Si cantik sudah tidak sabar ya, biar aku yang menyayangimu.
Si cantik, dimanapun selalu cantik. Tanaman kalajengking bisa membuat gatal luar biasa. Jenderal Alu, ku dengar kau sangat pemberani, penuh jasa perang. Kau dan Han, siapa yang lebih hebat? Jika bukan karena aku yang maju ke medan perang, dia Yuan Xiu tidak akan bisa duduk di posisi Han. Tapi aku dengar, Yuan Xiu adalah pahlawan nomor 1. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu siapa pahlawan sebenarnya. Wanita brengsek, kamu menaruh racun apa di tanganmu? Jenderal, aku tidak menaruh racun. Ini hanya kutek biasa. Jangan banyak bicara. Cepat berikan aku penawarnya. Alu menghancurkan biada pemberian kekaisaran Han. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya, Jenderal. Anda baik-baik saja? Ini semua salahmu. Lihat mau lari kemana. Khan Agung. Alu berwatak kejam. Jika dia sampai membunuh putri kerajaan Tianqi, ini yakin. Hanya Putri Sandra saja. Tidak ada urusanmu di sini. Keluar. Baik. Berdiri. Bawahan Alu mohon audiensi dengan Han Agung. Masuk. Han Agung, wanita itu menghilang. Orangmu sendiri, carilah sendiri. Aku melihat dengan matanya sendiri, dia menuju ke arah sini. Tidak ada orang yang kamu cari di sini. Keluar. Keluarlah. Terima kasih Han Agung telah menyelamatkanku. Kau pikir, dengan akting pura-pura terluka ini, aku akan menahanmu di sampingku? Han Agung, Singa hanya ingin bertahan hidup. Sama sekali tidak ada niatan lain. Jika Han Agung tidak percaya, bisa bunuh Singa kapan saja. Mati sayang. Tinggalkan dulu. Han Agung, aku berlumuran darah, rambut kusut dan kotor. Bisakah Anda mengizinkanku mandi dan ganti baju dulu sebelum melayani Anda? Pengawal. Siapkan air. Kalau obatin luka seperti ini, lukanya justru akan membusuk, makin parah. Han Agung, Sekarang baru tahu malu. Tadi bukannya sengaja memperlihatkan lukanya padaku? Berbalik. Aku yang obatin lukamu. Sakit? Yuan Xiu, aku tidak percaya kau sama sekali tidak tertarik. Berbalik. Sudah.
Malam ini tinggal di sini. Kamu tidur di sana. Baik. Jenderal, seluruh camp sudah diperiksa, benar-benar tidak ada. Jenderal YLV Han, hilang sejak 2 malam yang lalu. Kami mencari kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Di mana terakhir kali dia terlihat? Ada yang melihatnya? Malam itu dia masuk ke tenda tamu, dan tidak pernah keluar lagi. Putri tawanan yang hebat. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku pasti akan memperkosa dan membunuhmu. Membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Kemarilah. Ada lagi? Mohon Han menghukum Putri Tianqi, Gu Xingge. Mohon Han menghukum Putri Tianqi, Gu Xingge. Alu. Kamu yang menyuruh mereka datang? Han, kami tidak terima atas perlakuan terhadap Jenderal Alu. Jenderal Alu memiliki jasa perang yang besar, bagaimana Han bisa membiarkan? Dia terluka oleh seorang penyihir, Han. Sejak Jenderal Yelve menghilang 2 malam yang lalu, keberadaannya tidak diketahui. Ada yang melihatnya terakhir kali masuk ke tenda tempat penyihir ini menari. Pasti dia menggunakan sihir untuk membunuh Jenderal Yelve. Jika wanita ini tidak dihukum, bukankah itu akan membuat hati para prajurit menjadi dingin? Benar. Mohon Khan menghukum mati, Gu Xingge. Mohon Khan menghukum mati, Gu Xingge. Aku tidak ingin membuat Han merasa sulit. Karena para prajurit bersikeras memfitnahku. Sehingga hanya bisa menebus kesalahan dengan mati. Jika kamu mati begitu saja, maka kami tidak bisa tidak curiga. Apakah Tianqi mengirimmu sebagai tawanan benar-benar ingin berdamai? Atau sudah merencanakan untuk membuatmu mati di sini? Lalu menggunakan ini sebagai alasan untuk berperang? Nyawaku menyangkut semua rakyat Tianqi. Sudah tidak bisa aku tentukan sendiri. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Dia dikirimkan untuk dijadikan hiburan. Seharusnya dia menjalankan tugasnya dengan baik, jadikan dia pelacur militer. Kirim ke kamp pelacur militer. Han. Aku ingin membuatmu ditunggangi oleh ribuan orang. Baru bisa menghilangkan kebencianku. Jenderal Alu, cepat lepaskan bajunya. Beri kami pemandangan, ya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu mau melakukannya sendiri atau kami yang melakukannya? Aku akan melakukannya sendiri.
Cukup. Yelvehan hilang. Kalian masih sempat bermain-main dengan wanita? Cepat pergi cari. Hidup harus bertemu, mati harus melihat mayat. Baik. Ayo pergi. Ayo pergi, cepat. Han. Saya telah menyinggung Jenderal Alu. Dia pasti tidak akan membiarkan saya. Mohon belas kasihan Anda, biarkan saya tinggal di sisi Anda. Kamu pikir saya tidak tahu? Ini trikmu. Anda benar-benar berpikir seperti itu tentang saya. Saya dulu berpikir, Anda adalah penyelamat saya. Sekarang baru tahu. Di mata Anda, saya bukan apa-apa. Sekarang hanya dia yang bisa melindungi saya harus mencari cara untuk tetap di sisinya. Maksudmu? Han jatuh cinta padanya? Kalau tidak, mengapa dia begitu melindunginya? Wanita Gusingga ini membuat saya kehilangan muka di depan Han. Saya pasti akan memperkosa dan membunuhnya untuk menghilangkan dendam saya. Jenderal Alu sudah punya rencana. Saya tentu akan membantumu. Putri, Kamu adalah? kita pernah bertemu di tenda sebelumnya. Putri selalu hidup dalam kemewahan. Dipukul oleh Jenderal Alu sampai seperti ini, jangan sampai ada bekas luka. Sepertinya saya tidak mengenalmu. Kita hanya bertemu sekali, tapi saya sangat menyukaimu. Saya juga seorang wanita, tidak tega melihatmu menderita. Di sana ada mata air dingin. Sangat efektif untuk luka luar. Kamu bisa pergi berendam saat tidak ada orang. Terima kasih, Nona. Di kehidupan sebelumnya, saya juga tertipu seperti ini. Para binatang itu bahkan di dalam air pun tidak mau melepaskanku. Di mata air dingin ini, saya kehilangan satu demi satu anak saya. Benar-benar susah payah mencari, Alu. Saya akan membuatmu di sini. Tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Han, saya dengar tidak jauh dari sini ada mata air dingin. Sangat efektif untuk luka luar. Pulang cepat, jangan berkeliaran. Baik, Singge pasti akan kembali dalam waktu sebatang dupa. Maaf dua kakak, saya salah. Wah, bukankah ini yang mulia putri? Mau kemana? Saya ingin pergi ke mata air dingin. Mohon izin dari kedua kakak ini. Mata air dingin.
Tidak ada pria yang rela melihat wanita mereka diincar. Bahkan jika hanya mainan, Yuan Xiu, kamu terkait. Gu Xingke. Malam ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Yang tidak bisa melarikan diri adalah kamu. Jenderal Alu, kenapa kalian di sini? Tentu saja, kami sengaja menunggumu. Saya sudah menjadi milik Han, berani kalian menyentuhku? Tidak takut dia menghukum kalian? Wilayahnya, semuanya saya yang menaklukkannya. Kamu hanya seorang wanita, kira dia akan membunuhku untukmu? Membunuhku? Setelah kami menghancurkanmu. Lihat apakah Yuan Xiu masih mau menerimamu. Kamu biarkan saya bermain sampai puas. Mood saya membaik mungkin. Saya bisa meninggalkanmu utuh. Berani memukul saya akan membunuhmu. Jangan mendekat. Ha, kakap karang, saya semakin suka. Saya, Winga, seumur hidup, hanya mengakui Yuan Xiu sebagai satu-satunya pria, meski mati. Saya tidak akan membiarkan kalian berhasil. Berhenti, kalian berani sekali. Pasukan ketujuh, berkumpul untuk tindakan asusila, tidak menghormati disiplin militer, hukuman mati dengan tongkat. Alu, tidak mampu mengelola, segera ditahan, tidak ada yang boleh mengunjungi. Jenderal tolong, Han. Apakah kamu akan menghukum kami karena seorang wanita? Di hadapan Khan, jangan lancang. Lepaskan. Saya akan pergi sendiri. Han, apakah saya akan mati? Tidak. Bisa mati di pelukan Han. Saya sangat senang. Bicara lagi, saya akan meracunimu sampai bisu. Khan. Jepit rambut masuk ke tubuh lebih dari 1 inci, hampir menyentuh jantung dan paru-paru. Saya tidak yakin. Setelah dicabut, mungkin. Khan marah. Saya tidak mampu. Kamu harus berusaha sebaik mungkin. Hamba patuh. Jika aku bisa berhasil bertahan hidup, bisakah Han tidak mengusirku lagi? Baik. Han setuju denganmu. Mohon Tuan mencabut jepit rambutnya. Jangan takut. Kamu bangun. Han akan memberikan penjelasan padamu. Semua keributan ini akhirnya tidak sia-sia. Bangun. Khan. Minum obat. Mata air dingin ada di sebelah timur. Kenapa kemarin? Aku melihatmu pergi ke gerbang barat perkemahan.
Aku tidak terlalu mengenal gurun, tidak bisa membedakan arah. Aku pikir utusan Tianqi pasti mengenal gurun. Bahkan tahu lokasi kawanan serigala untuk menghindarinya. Han sudah bilang, akan memberikan penjelasan padamu. Bawa dia masuk. Dasar wanita licik, menggunakan trik pura-pura terluka untuk menipu Han. Kejadian tadi malam. Apa yang ingin kamu katakan? Lapor Han, kemarin beberapa bajingan itu memanfaatkan keadaan saat aku mabuk. Membujukku ke mata air dingin, membuatku melakukan kesalahan besar. Mohon Han menyelidiki dengan jelas. Maksud Jenderal adalah kejadian tadi malam tidak ada hubungannya denganmu. Semua yang Alu katakan adalah benar. Mohon Khan tidak mendengar fitnah. Demi seorang wanita, membuat hati prajurit gurun menjadi dingin. Alu gagal dalam pengawasan, dihukum menyalin buku militer 10 jilid. Hang 5 menerima hukuman. Pamit. Yuan Xiu memang tidak mungkin melakukannya untukku. Menghukum Alu dengan berat. Kalau begitu, tidak ada pilihan selain mengambil risiko. Dah. Gia, kenapa kamu datang? Han bilang di sampingmu tidak ada pelayan, tidak nyaman. Menyuruhku merawatmu. Gia, bisakah kamu membantuku? Tolonglah Gia. Aku sangat rindu rumah. Aku hanya ingin mengirim surat ke Tianqi. Mohon Khan menghukum mati, mata-mata Tianqi ini. Ini adalah surat yang akan dikirim Gusingga ke Tianqi. Semoga Han dapat melihat dengan jelas. Akhirnya datang juga, kali ini aku akan mencabutmu dan Gia. Sampai ke akarnya. Tengah malam, di Gunung Fushan. Khan, mohon amaramu Rita. Khan, wanita jahat ini bersekongkol dengan Tianqi. Berniat merugikan padang pasar. Mohon Han menghukumnya sesuai hukum militer. Han, mohon lihat dengan jelas, ini bukan tulisan saya. Saya sama sekali tidak bersekongkol dengan Tianqi. Masih berani membantah. Di antara pasukan, selain kamu. Siapa lagi yang bisa menulis kaligrafi kecil ini? Han, ini bukan surat saya. Gia, kamu melihat saya menulisnya. Kamu pasti bisa membantu saya membuktikan, bukan? Hamba tidak mengenal tulisan Tianqi, tidak bisa membantu Anda. Cepat tangkap wanita ini. Bawa ke kamp pelatur militer dan kunci dia. Tunggu, Han, ini adalah tiruan. Huruf ini lebih kecil dari yang lain. Karena ini ditiru dari huruf Fu pada Fuling. Bai Ziren, Ye Jia Oteng, Fuling, Yang Ganju, Shan Zuyu. Ini semua adalah nama obat herbal yang saya tulis. Luka kamu sudah membaik, untuk apa kamu masih butuh obat herbal ini? Ini semua adalah obat herbal yang ingin saya berikan kepada Han untuk mengatasi insomnia. Sudah diambang kematian masih berkeras kepala. Pengkil orang. Gusingga bersekongkol dengan Tianqi, tidak bisa dimaafkan. Bawa dia keluar dan eksekusi segera. Jenderal Alu, apakah kamu ingin menggantikan saya mengambil keputusan?
Hamba tidak berani. Di tenda saya, selalu ada dupa ambergris. Di kertas surat ini, tidak ada bau harum yang menempel. Ini adalah aroma Yilan, aroma tenda Jenderal Alu. Wanita hina, kamu berani memfitnah saya. Saya tidak bermaksud menyinggung Jenderal, tapi Jenderal terus memaksa. Kalau begitu, saya tidak perlu lagi menyembunyikan untuk Jenderal Han. Jenderal Alu bersekongkol dengan orang lain, berniat memberontak. Surat-surat itu disembunyikan di lapisan bawah tempat tidurnya. Omong kosong. Bagaimana mungkin surat saya bisa kamu ketahui? Terakhir kali Jenderal membawa saya ke tenda, saya melihatnya. Karena itu, Jenderal ingin membunuh saya. Bagaimana? Jenderal lupa. Periksa. Baik. Lapor kepada Han, total ditemukan 124 surat. Mohon Han melihatnya. Alu Jenderal memperlakukan kakak Han saya dengan lebih hormat daripada memperlakukan saya. Benar juga. Jika dia naik tahta dengan dukunganmu, kamu bisa dianggap telah setia kepada penguasa baru lebih awal. Han, mohon tenang. Dia yang mengobrol sembarangan, potong lidahnya, usir dari camp. Alu tidak menghormati penguasa, pukul 30 kali. Laksanakan segera. Han, mohon ampun. Alu Jenderal, silakan. Mohon ampun, Han. Karena kamu tidak bisa memberikan keadilan ini, maka saya akan memperjuangkannya sendiri. Jenderal, saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung Jenderal. Jika Jenderal mau mengakui kesalahan, saya akan memohon kepada Han untuk membebaskan Jenderal dari 30 pukulan ini. Kita akan hidup damai di masa depan. Kamu ini siapa? Perci. Han, semua kejadian hari ini disebabkan oleh Singe. Saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Mohon Han, melihat keluarga Murong yang setia dari generasi ke generasi. Maafkan Jenderal. Kolusi di militer, menurut hukum harus dihukum mati. Han sudah memberikan keringanan. Jika kamu menghalangi lagi, Han akan menghukummu juga. Militer memiliki aturan militer. Putri, mohon minggir. Bagaimana kamu tahu di mana surat rahasia Alu disembunyikan? Saya sudah bertanya padamu. Sebaiknya kamu mencari alasan lain. Besok kita akan berangkat. Kamu pergi dan sembunyikan surat rahasia di bawah tempat tidur saya. Di tempat rahasia, ya. Sebelumnya saya ingin mengumpulkan bukti terhadap Jenderal Alu. Tidak sengaja menemukannya. Khan. Ada apa? Jenderal Alu terus mengeluarkan darah. Tidak bisa dihentikan meski sudah diberi obat. Bagaimana keadaannya? Khan. Han, saat ini sudah diberi obat dan dibalut, tetapi darah masih tidak berhenti. Kami curiga, itu adalah racun. Wuci. Hamba di sini.
Pergi dan periksa semua makanan dan rempah-rempahnya. Selain itu, periksa semua tenda di seluruh pasukan. Ja, Kamu periksa pakaian dan alas tidurnya. ja. Lapor Han, tidak ada yang aneh. Han, tidak ada obat beracun yang mencurigakan ditemukan di kamp militer. Han, hamba ada urusan yang ingin dilaporkan. Luka jenderal itu disebabkan oleh tongkat hukuman. Hari ini selain prajurit yang melaksanakan hukuman, hanya Putri Tianqi yang menyentuh tongkat hukuman. Mohon Han menyelidiki kebenarannya. Pergi lihat. Lapor Han, tidak ada racun. Han, jika Gusingga membawa dari Tiongkok racun tersembunyi, kita sama sekali tidak akan menyadarinya. Banyak kejadian di kamp militer belakangan ini, semuanya terjadi setelah wanita ini datang. Hamba. Mohon Han menghukum mati Gusingga. Mohon Han menghukum mati Gusingga. Kitab militer mengatakan, strategi terbaik adalah menyerang rencana musuh, sering menggunakan pengkhianatan. Karena musuh licik, semua bukti harus diutamakan di kamp militer. Hari ini bisa menghukum mati saya hanya berdasarkan kecurigaan, besok bisa dengan mudah menghukum mati. Semua yang hadir di sini, apakah ini yang kalian inginkan? Han, hanya dengan kecurigaan sudah siap menghukum mati. Di militer hanya akan menambah arwah yang tidak bersalah. Singge tidak pernah meracuni, mohon Han menyelidiki. Han ini tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Sejarawan Tianqi sudah dalam perjalanan. Awal bulan akan tiba, saat itu, saya akan meminta dokter yang ikut untuk memeriksa tongkat hukuman. Dan akan memberikan penjelasan kepada Jenderal Alu. Khan bijaksana. Bawa Gusingga ke tenda Han ini. Han ini akan mengawasi langsung. Bagaimana kondisi Alu? Demam tinggi, luka membusuk, tidak terlalu optimis. Kamu atur saja, besok kita berangkat kembali ke ibu kota. Baik. Gusinggo, aku. Kamu datang untuk menertawakan aku? Aku datang untuk melihat hasil karyaku. Ternyata memang kamu. Seharusnya saat pertama kali bertemu, aku sudah memperkosa dan membunuhmu. Jenderal, jangan terlalu marah. Bisa mempercepat efek racun, menyebabkan serangan jantung dan mati. Aku menjadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Sebagai manusia saja tidak bisa mengalahkanku. Menjadi hantu, sama saja tidak bisa mengalahkanku. Lihat, membunuh musuh tidak terlalu sulit. Kenapa lama sekali? Pergi ke toilet. Khan. Alu sudah mati. Di mana dukun? Han,
Tidak mungkin, aku baru saja mengganti obatnya. Cukup untuk membawanya kembali ke ibu kota. Selidiki. Baik. Tidak heran mereka memanggilmu penyihir. 30 pukulan cambuk, biasa bagi prajurit. Beberapa hari saja sudah pulih seperti semula. Begitu kamu datang, dia tidak bisa bertahan. Singge tidak bersalah. Kau pikir aku bodoh? Han yang bijaksana. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Han. Tidakkah kau takut aku akan membunuhmu? Lalu bersekongkol dengan orang luar, bahkan menempatkan mata-mata di sisimu. Tindakan Singge. Tidak hanya untuk menyelamatkan diri, tapi juga untuk membantu Han. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Singge hanya ingin hidup, tidak ada niat lain. Jika Han bisa menjadi sandaran Singge, Singge bersedia melakukan apapun untuk Han. Berkorban sepenuhnya. Hanya sekali ini. Jika lain kali berani bertindak sendiri lagi, aku akan mencungkil matamu yang tak bersalah ini. Dan mengirimmu ke kamp pelacur militer. Jenazah Alu harus segera dibawa kembali ke ibu kota. Putri sedang menunggu di dalam kereta. Han akan segera datang. Aku telah mengacaukan alur yang seharusnya. Hari pasukan kembali ke ibu kota dipercepat. Permata padang rumput yang mulia, sekarang. Giliranku untuk menjamu kamu. Inilah putri dari Tianqi. Masih bersikap seperti putri, kamu sekarang. Bahkan tidak lebih baik dari anjingku. Bunuh atau siksa, cepat lakukan. Wah, tulangnya keras, aku suka, dengar-dengar. Kamu sangat populer di kamp pelacur militer. Wajah secantik ini hanya terlihat di tempat seperti ini. Bukankah itu sia-sia? Kalian, pergilah dan nikmati dia. Jangan. Pilekis. Gambarkan adegan putri kecil ini dengan pria yang berbeda, berguling-guling di tempat tidur. Gambarkan. Buat menjadi buku gambar. Biarkan semua pria di dunia melihatnya. Lepaskan aku. Kau seorang wanita, tapi menggunakan cara yang kotor dan menjijikan. Kau hina dan tak tahu malu. Wanita mana penyong lebih cantik dariku. Harus mati. Hahaha. Di kehidupan sebelumnya, Aruna menjual buku gambarku ke Tianqi. Membuat ibuku sakit parah karena marah. Aku juga jatuh sakit karenanya. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Apakah aku cantik? Cantik. Cantik sampai aku ingin mati di pelukan putri. Membosankan. Bawa dia pergi. Tak perlu kembali lagi. Ah, tidak. Putri. Putri, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Hanya jangan usir aku. Putri.
Putri. Awalnya, sikapmu yang acuh tak acuh padaku sangat menarik. Cepat sekali kau menyerah padaku. Tak berguna. Lapor, Putri. Jenderal M. Yurong meminta untuk bertemu. Yang mulia, Yuan Xiu demi seorang wanita dari Tianqi menghukum mati Alu. Mohon Yang Mulia membela Alu. Yuan Xiu tidak seperti pria yang tergila-gila pada wanita. Mungkin Alu melakukan kesalahan? Putri, hamba sering melihat Yuan Xiu marah besar karena wanita ini. Gambarannya ada di sini, mohon Putri melihatnya. Benar-benar wanita yang memikat. Wanita itu hanya dicambuk beberapa kali oleh Jenderal Alu. Yuan Xiu langsung membuatnya tinggal di Kimakan. Kakap. Aku bersedia bekerja sama dengan Jenderal. Ceritakan rencana Jenderal. Besok kita harus lanjutkan perjalanan. Istirahatlah lebih awal. Baik. Han, Tak perlu berpura-pura lagi. Siang hari berpura-pura baik, malam hari kembali ke sifat asli. Apakah kau kedinginan? Kenapa kau? Mau kasih kejutan, sengaja nungguin kamu di sini. Gimana? Seneng gak? Dengar-dengar, kamu bunuh Alu karena seorang cewek. Aku penasaran banget. Cewek seperti apa yang bisa bikin kamu jatuh cinta? Omong kosong. Alu mati keracunan, Han masih menyelidiki. Kabarnya di kemah, racunnya dari Putri Tianqi itu. Lalu kamu berencana? Gak ada hubungannya sama dia. Alu udah mati, Han akan selidiki sampai jelas. Pasti akan kasih jawaban yang memuaskan buat keluarga Murong. Kalau gitu aku lega. kamu susah-susah menculikku. Masa nggak mau muncul-muncul? Hahaha. Memang pantas disebut Putri Tianqi. Berani banget. Jenderal Murong yang terhormat, masa pakai cara kotor kayak gini? Banyak bacot. Setiap ingat Alu mati di tanganmu, aku pengen mencincangmu beribu-ribu kali. Kematiannya nggak ada hubungannya sama aku, Han juga lagi menyelidiki. Bahkan bukan kamu, dia tetap mati karena kamu. Kamu harus mati. Aku orangnya Han, kamu nggak takut Han marah? Santai aja, nggak ada yang bakal tahu. Siap-siap nyalakan api. Siap. Hahaha.
Lepasin! Lepasin aku! Lepasin Yuan Xiu! Yuan Xiu! Tuan, lapar ya? Tamu di kamar sebelah, hari ini udah makan belum? Cewek itu sejak masuk kamar, belum keluar-keluar. Bahkan teh aja nggak minta. Gusingga, buka pintu. Gusingga. Hai. Malam gelap gulita, Han mau pergi kemana? Minggir. Wah, putrinya hilang? Budak kabur, hukumannya mati. Minggir. Pergi, ambil bela kayu buat jebakan nisan buat dia. Bakar. Bakar lebih besar. Lebih baik abunya jangan sampai sisa. Mohon Han pertimbangkan baik-baik, budak putri kabur diam-diam. Ketahuan sama kami, mau dibawa balik tapi dia melawan mati-matian. Malah ngebakar rumahnya, benar-benar cari mati. Mohon Han jaga kesehatan. Mohon Han pertimbangkan lagi. Mohon Han pertimbangkan lagi. Pergi sana. Aku tahu, kamu akan datang menyelamatkanku. Han, tawanan ini telah membunuh orang-orang setia dan melarikan diri secara diam-diam. Mohon Han membunuhnya untuk menegakkan disiplin militer. Mohon Han membunuh si penyihir wanita. Mohon Han membunuh si penyihir wanita. Apakah dia benar-benar melarikan diri? Apakah kalian pikir Han ini tidak bisa melihat? Han sudah memberitahu utusan Tianqi untuk segera tiba. Kematian Alu akan terungkap dalam waktu 10 hari. Kalian hanya berdasarkan kecurigaan, sudah berani mengerahkan pasukan di depan Han untuk memaksa Han menghukum. Jenderal M. Yurong, apakah kamu ingin memberontak? Hamba tidak berani, hanya saja si penyihir wanita ini sangat licik. Hamba khawatir kan tertipu olehnya. Tunggu sampai utusan menyelidiki kebenarannya. Han akan mengambil keputusan sendiri. Putri. Pasukan M. Yurong selalu tak terkalahkan. Hari ini malah kalah oleh seorang wanita. Putri. Sekarang Han sudah terpesona oleh wanita itu. Bagaimana menurutmu? Karena kita tidak bisa membakarnya. Mari kita mainkan cerita lain.
Han, Kalau tidak ingin mati, berbaringlah dengan baik. Khan, Yutusan Tianqi sudah tiba. Jenderal M. Yurong menyuruhku untuk menjemput Putri Tianqi. Baik. Adik akhirnya datang, utusan sudah menunggu lama. Bawa ke sini. Lapor Putri, pada tongkat ini memang ada racun rahasia Tianqi. Ternyata memang kamu. Berani meracuni prajurit Beimo? Ayo, cabut hatinya untuk persembahan. utusan memang pandai. Hanya dengan sekali lihat, sudah mengenali racun rahasia Tianqi. Bisa tahu racun ini terbuat dari bahan apa? Jangan-jangan kamu hanya mengarang saja. Karena ini racun rahasia, tentu ada formula rahasia yang tidak boleh diketahui. Tidak bisa sembarangan diketahui orang luar. Tapi warna darah ini, hamba memang pernah melihatnya di istana. Ini memang racun rahasia. Han, si penyihir wanita ini sangat pandai berbicara, harus dihukum mati. Sebagai contoh, ayo. Jenderal, tunggu dulu. Tianqi terkenal dengan teh dan sutranya. Di sela-sela jari sering ada sisa teh. Tapi tanganmu ini, hanya ada radang dingin yang biasa ditemukan pada orang Beimo. Jenderal M. Yurong, coba jelaskan. Kenapa pasukan M. Yurong bisa berkhianat dan bergabung dengan Tianqi? Mana dia? Han, jika Anda terus memaksa seperti ini, hamba tua ini terpaksa membersihkan sisi Anda sendiri. Han, tolonglah. Khan, Hamba pantas mati. M. Yuronglai, kau berani sekali. Han, M. Yuronglai sama sekali tidak berniat memberontak. Mohon Han mempertimbangkan dengan bijak. Pengawal, bawa M. Yuronglai ke penjara. Siapapun tidak boleh mengunjungi. Han seharusnya tidak menahan pukulan ini untukku. Orang luar akan mengatakan Singga adalah wanita perusak. Bagaimana aku terluka? Apakah untukmu? Kamu lebih tahu daripada aku. Aku akan pergi membuat obat untuk Han. Yuan Xiu, kali ini aku berhutang padamu. Han, bagaimana luka Anda? Hamba pantas mati, tadi tidak berada di samping Han. Tidak apa-apa, luka kecil tidak masalah. Hamba telah mengamati Putri Tianqi selama beberapa hari. Tingkah lakunya memang mencurigakan. Apakah hamba perlu mengirim orang untuk mengawasinya? Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Jika dia benar-benar hanya untuk melindungi diri, biarkan saja. Jika dia adalah mata-mata dari Tianqi, segera eksekusi. Baik. Tianqi telah melewati kota Mo. 3 hari lagi akan bergabung dengan kita. Pergilah. Baik. Gu Xingge. Kamu tetap di sampingku. Apa sebenarnya niatmu? Hormat kepada Han, Permaisuri. Bebaslah. Semoga Putri dalam keadaan baik. Utusan, perjalanan Anda melalakan. Dengar-dengar Shen berasal dari keluarga dokter. Hari ini saya ingin meminta bantuan Utusan untuk melihat. Bisakah utusan membuat penawar racun di tongkat hukuman ini? Cara bertanya yang sangat langsung.
Bagaimana? Lapor permaisuri, tidak ada racun di tongkat. Utusan, apakah Anda salah melihat? Prajurit utara kami mati keracunan. Bagaimana mungkin tanpa bukti? Jika permaisuri tidak percaya, silakan minta dukun utara untuk memeriksa lagi. Hamba telah memeriksa. Benar-benar tidak ada racun. Tapi di darah di tongkat hukuman, ada bau almond pahit. Korban seharusnya sudah keracunan sebelum meninggal. Yuan bajingan, kau raja bodoh yang tidak bisa membedakan yang baik dan jahat. Yuan Siu. Serakin Naiwamo, Sehingga, kamu raja yang bodoh. Sehingga, panggil tabib. Sehingga, Menghalangi ini hanya untuk mendapatkan kepercayaan. Ya, mendapatkan kepercayaan. Luka sudah mencapai jantung dan paru-paru, mohon maaf Han, gadis ini luka lamanya belum sembuh. Ditambah luka baru, mungkin. Hamba tidak mampu. jika tidak bisa menyelamatkannya, kalian semua akan dikubur bersamanya. Han, bolehkah hamba mencoba? Apakah kamu yakin? Pasti akan berusaha sebaik mungkin. Khan, luka putri sudah diobati, beberapa hari ini masih perlu minum obat. Ikuti pengobatan. Mengerti. Luka sangat dalam, jadi mungkin akan demam tinggi. Perlu perawatan yang teliti, harus dijaga dengan baik. Han, Dr. Shen sudah memberitahu hamba tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Putri sudah tidak apa-apa, Anda bisa pergi beristirahat. Di sini hamba yang akan menjaganya. Saya tidak lelah, kamu keluar. Khan, Kalau kamu tidak ada kerjaan, pergi ke dapur lihat. Apakah obatnya sudah matang? Jangan berdiri di sini mengganggu istirahatnya. baik. Gu Xingge. Kamu pasti akan baik-baik saja. Gu Xingge, bangunlah. Saya tidak akan membiarkan kamu sendirian lagi. Bahkan jika kamu menyiapkan gunung pisau dan lautan api untukku, saya akan menerimanya. Jangan bergerak sembarangan. Saya sedang mengganti obatmu. Ganti obat. Kenapa kamu? Mana tabibnya? Saya cukup mampu mengganti obatmu. Tabib masih harus merawat prajurit lain. Tapi, Jangan bergerak. Hati-hati lukanya terbuka. Selama kamu pingsan, saya yang merawatmu. Sekarang baru ingat tidak pantas, tidak terlalu terlambat. Demamnya akhirnya turun. Saya akan lihat apakah obatmu sudah matang. Han. Singge, tubuh sebagai sandera. Han, begitu perhatian. Singge tidak pantas menerimanya. Kamu pantas menerimanya. Selain itu, kamu tidak perlu lagi merendahkan diri sebagai sandera. Karena aku menerima satu tebasan untuk Han. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini. Lagi pula sebelumnya, Han juga menangkis satu tebasan untukku.
Maksudmu? Kita sudah selesai. Aku. Kamu baru saja sadar, pikirannya masih belum jernih, aku akan menganggap tidak mendengar ucapanmu. Kamu istirahatlah dulu dengan baik. Adikku ternyata sudah bangun, aku datang tepat pada waktunya. Wah, jangan bergerak, lukamu bisa terbuka. Aku tidak menyangka. Kamu begitu mencintai Han. Adikku yang baik, aku akan segera mempersiapkan. Agar Han menjadikanmu selir. Mereka pikir aku jatuh cinta pada Yuan Xiu. Baiklah. Terima kasih atas bantuan Putri. Mulai sekarang kita akan saling memanggil saudari. Mari melayani Han dengan baik. Ini Ayu. Mulai sekarang dia akan melayanimu. Singge sangat berterima kasih. Mulai sekarang, rawatlah Putri dengan baik, ya? Sekarang kamu tahu rasanya sakit. Apakah kamu menyesal? Han. Baru saja Putri datang dan mengatakan akan mengangkatku sebagai selir Han. Apakah Han mengetahui hal ini? Bagaimana dia berani mengambil keputusan untukku? Sungguh keterlaluan. Kalau begitu, tidak ada hal seperti itu. Apakah kamu bersedia? Singge sepenuhnya mengikuti keputusan Han. Kamu tenang saja. Aku pasti akan memberimu status. Singge tidak berani memiliki harapan yang tidak pantas. Hanya ingin hidup dengan tenang. Lain kali jangan seperti ini lagi. Aku tidak perlu kamu melindungiku. Dengar. Waktu itu aku tidak berpikir banyak, langsung saja maju. Aku tidak menyadari. Dia sudah begitu mencintaiku. Lain kali jika kamu bertindak sendiri, aku akan menguncimu di tempat tidur ini. Tidak bisa kemana-mana. Ternyata Yuan Xiu sudah sepenuhnya mempercayaiku. Tujuanku sudah tercapai. Ternyata Han tidak sedingin yang terlihat. Diam-diam ternyata dia seorang mesum. Kamu semakin berani ya. Bisa-bisanya mengolok-olok Han ini. Putri, selain minum obat, wanita itu juga minum pil. Setiap kali selesai minum, tubuhnya akan mengeluarkan aroma yang aneh. Tak heran Han terpesona olehnya. Ternyata ada obat seperti itu. Putri ini memerintahkanmu untuk mengambil pil itu. Apapun caranya. Apakah itu Ayu? Ja, Air saya sudah dingin. Tolong ambilkan saya seember air panas lagi. baik. Bahan utamanya adalah inti giok dari gunung salju, memang bisa merawat kecantikan. Tapi jika dikonsumsi dalam jangka panjang, mungkin. Di dunia ini, apa yang tidak bisa didapatkan dengan kecantikan? Wajahku adalah senjataku yang paling kuat. Segera buatkan untuk putri ini, dengan kekuatan 2 kali lipat. Ini. Luka belum sembuh sudah begadang.
Sedang apa? Han sering insomnia dan bermimpi buruk. Singge ingin membuatkan Han obat penenang. Sudah 7 hari seperti ini. Obat ini harus digiling sendiri. Malam yang panjang, tidak ada kegiatan. Kamu menyalahkanku karena mengabaikanmu. Saya. Han memiliki kamu. Tidak takut insomnia. Han. Hampir lupa. Setelah lukamu sembuh, Han akan menagihnya dengan bunga. Hari ini kamu sangat bersemangat. Pemandangan di gunung sangat indah. Singge tiba-tiba terinspirasi untuk melukis pemandangan itu. Gaya lukisan Tianqi kalian cukup unik. Berita tentang makam besar di gunung sudah tersebar. Berbagai kalangan pasti akan berbondong-bondong ke gunung untuk mencuri makam. Aruna, di kehidupan ini, aku ingin kamu menyaksikan. Kecantikan yang kamu banggakan perlahan-lahan membusuk. Melihatmu jatuh dari status yang tinggi menjadi lumpur. Wajahku? Kalian semua pantas. Siapa pun yang mengganggu pantas mati. Bersemangatlah, makam sebesar ini. Cukup untuk kita mainkan wanita seumur hidup, tunggu sampai kakek ini menemukan makamnya. Ayo kita ke rumah mabuk untuk bersenang-senang. Wanita muncul di sini tengah malam. Pasti sedang bertemu dengan kekasih gelap. Atau mungkin selir dari keluarga kaya yang kabur. Benar sekali. Sayang, biar aku memanjakanmu. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini akan kubalas. Khan. Gushingo memelsukan pita harta karun. Mengumumkan ada makam besar di gunung, menarik banyak orang masuk. Apalagi yang dia rencanakan. Han, buruk sekali. Putri hilang. Yuan Shou.
Ah. Keluar, semua keluar dari sini. Gadis yang terluka wajahnya selalu malu bertemu orang. Biarlah aku yang melakukannya. Kamu keluar dulu. Kamu juga jaga kesehatan, jangan terlalu lelah. Apakah kamu yang menyakitiku? Lihat dirimu, sungguh membuatku ingin tertawa. Putri yang mulia, jatuh ke keadaan seperti ini. Gusingge, apakah kamu sudah bosan hidup? Wajah ini mengingatkanku pada 3 kata. Buruk rupa. Oh. Pil 11 jiku. Apakah kamu menggunakannya dengan baik? Ternyata kamu. Jalang, aku akan membunuhmu. Panggil orang. Panggil orang. Putri telah ternoda tubuhnya, rusak wajahnya. Apakah kamu ingin semua orang masuk, melihat keadaanmu sekarang? Mereka hanya akan menertawakanmu, mengejekmu, menghinamu. Oh. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Singge tidak tahu. Pil 11G. Vermilion. Datura, apakah aku harus menyebutkan semua yang kamu lakukan? Satu persatu, semuanya. Dia tahu. Pertama, melalui tanganku. Membunuh Ylvehan. Kemudian Alu. Lalu menyakiti Aruna. Gusingge. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Haruskah aku menceritakan semua ini padanya? Tidak boleh. Jangan pernah menyerahkan nasibmu pada orang lain. Singge hanya takut. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Menemani Han. Yuan Xiu? Oh Yuan Xiu. Kau yang selalu pintar, tapi malah menaruh wanita pembohong ini di hatimu. Sampai sekarang, kau masih berbohong. Kau sangat mengecewakanku. Han. Dia sudah jatuh seperti ini. Mengapa kau masih mendesaknya? Singge hanya ingin menyelamatkan nyawa. Dia sama sekali tidak berniat membunuhmu. Dari mana datangnya pembelaan diri? Tapi dia sudah mencoba membunuhku sekali. Kenapa? Terlalu banyak kebohongan, tidak bisa ditutupi. Siapa targetmu berikutnya? Apakah sekarang giliranku? Tianqi mengutusmu. Benarkah sebagai tawanan? Singge bisa hidup karena bergantung pada Han. Tidak akan pernah mengkhianati Han. Selain tidak mengkhianati, apalagi? Pernahkah kau punya sedikit ketulusan padaku? Singge sungguh mencintai Han. Buktikan padaku. Baik.
Cukup. Tulus atau palsu? Aku masih bisa membedakannya. Setelah kau pikirkan baik-baik, datanglah mencariku. Han sudah kembali. Han sudah kembali. Selamat datang atas kemenangan Han. Adik Barasil Melikuti Pasukan Murong Tanpa Pertumpahan Darah, Mari Minum. Putriku yang tidak berbakti telah memberi banyak masalah pada Han di kemah, aku juga ingin bersulang untuk Han. Terima kasih atas pengertian Raja Serigala. Mata elang pasukan Murong adalah jaringan intel penting bagi pasukan kami. Dulu Murong Lai memberikan mata elang pada Aruna, sekarang Aruna sudah tewas. Kapan Han bisa mengembalikan mata elang padaku? Aku tidak pernah mengurusnya. Raja Serigala bisa menyelidiki sendiri. Belakangan situasi di istana tidak stabil. Mohon semua orang bersatu denganku. Jika ada yang berkolaborasi dengan musuh dan merugikan padang pasir, Han pasti akan memenggal kepalanya untuk persembahan bendera. Khan Bijaksana. Sayalan. Anak dari selir. Pantaskah dia duduk di singgasana kulit serigala ini, Yuan Xiu? Kau sudah menginjak kepala Han ini terlalu lama. Han sudah muak. Han, sudah tengah malam. Sisa-sisa Murong bersekongkol dengan selatan, suku-suku utara mulai bergerak. Ayah Han melarangku untuk mengusik Murong Lai, itu benar. Khan. Sisa-sisa selatan, bukanlah bekas bawahan Jenderal Murong. Pemberontakan hanya masalah waktu, Han jangan menyalahkan diri. Putri, Han sudah begadang selama 7 hari. Sipat pergi dan Neza Hadidya. Serahkan padaku. Berani sekali. Kerusuhan penggembala utara karena kekurangan makanan musim dingin bisa buka gudang untuk bantu rakyat. Sekaligus kirim perwira terpercaya dengan alasan mengawal logistik. Diam-diam menyelidiki berbagai arah gerakan. Laporan ini tidak perlu terburu-buru. Pundak Han memikul seluruh padang pasir. Han sudah waktunya istirahat. Han, sudah waktunya reda amarahmu. Aku sudah memohon semalam, belum cukup? Tidak tahu malu. Ternyata pria semuanya sama, sekali bersentuhan kulit. Lebih efektif dari nasihat apapun.
Han. Aku lapar. Siapkan makanan. Putri, Panggil tabib. kembali ke Han. ITU Raken Padang Rumput. Aconitine. Ada penawarnya? Di tubuh putri ada banyak mask. Sedikit aconitine sudah dinetralisir. Bagus. Hamba pamit. Han, sudah mengaku. Pelayan baru di dapur, Zuoer. Bilang Yuan Shao memberinya uang banyak. Dan janji akan memasukkannya ke istana setelah berhasil. Baru dia menaruh racun di makananmu. Kamu turun dulu. Baik, Kenapa kau masih minum pil 11G? Pil 11G bisa membuat tubuhku langsing dan kulitku putih bersih. Oh ya? Menurutmu, kau minum obat ini? Apakah ini untuk membuatku lebih menyayangimu? Bukan sengaja minum obat untuk tidak hamil. Ya, Kau menipuku lagi. Dari awal sampai akhir, kau tidak pernah berpikir untuk memberiku anak. bukan. Dengarkan penjelasanku. Sudahlah, aku lelah. Mengingat pelayananmu kemarin. Aku akan memberimu satu permintaan. Katakanlah. Terima kasih, Han. Tapi permintaan Singe tidak akan pernah terwujud dalam hidup ini. Permintaanmu? Apakah kembali ke Tianqi? Semua telah bekerja keras. Kang telah berunding membuka perdagangan antara Padang Pasir dan Tianqi. Kami memiliki hari ini. Terima kasih, Han. Ini adalah Putri Tianqi, jembatan penting dalam perundingan kedua pihak. Hari ini kami mengundang kalian semua, juga ingin meminta kalian membawanya kembali ke Tianqi. Han, Padang Pasir dan Tianqi telah berunding. Tidak perlu lagi menyandera. Khan bijaksana. aku selalu ingin pulang. Mengapa ketika hari itu benar-benar tiba? Aku merasa tidak tega. Busingga, kau bebas. Han, Anda mabuk. Aku sangat sadar. Singga, aku membiarkanmu kembali. Pergi dan lihatlah. Jika di sana musim semi dan pemandangan indah, tinggallah. Jika di sana tidak bahagia, kembalilah. Kembalilah ke sisiku. Wah, Putri kembali. Tempat ini harus dibersihkan dengan baik. Ini ada sandera yang dikirim ke Padang Pasir, ya? Kenapa dia tiba-tiba kembali? Ikut dengan rombongan dagang. Tidak tahu menggunakan cara apa. Dengar-dengar dia pernah di kemah militer. Menari Talanjang. Dan dibawa ke kemah oleh jenderal yang berbeda. Cukup. Waktu itu aku yang pergi ke Padang Pasir, membuat Tianqi aman. Tidak ada hak kalian untuk bicara sembarangan di sini. Hanya anak haram berani bicara besar di sini. Orang seperti kau yang tidak suci muncul di hadapanku. Hanya mengotori mataku. Ya, kau memang, Artingkai, berani menasihati kami. Jika aku jadi kau, sudah lama bunuh diri. Masih berani kembali. Hari ini aku akan mengajari kau. Anak dari ibu yang rendah.
Gusingge, apa yang kau inginkan? Aku ingin bertanya, apa yang ingin Anda lakukan, Nyonya Selir? Istana belakang bukanlah tempat Anda untuk berkuasa sendirian. Bawa wanita ini dan hukum mati dengan tongkat. Siapa yang berani? Aku adalah utusan dari gurun yang dikirim untuk bernegosiasi perdagangan dengan Tianqi. Siapapun yang melukaiku akan mati. Cuaca dingin seperti ini, tanpa bara api, bagaimana bisa bertahan? Xiaolu, cepat nyalakan api. Bara api perak ini hanya bisa digunakan oleh pelayanku di istana. Hari ini aku memberikannya padamu. Ibu. Xing Ji. Suatu hari, seorang tawanan pun bisa pulang ke negaranya. Sepertinya keahlian di ranjangmu sangat hebat. Tidak tahu jenderal mana yang berhasil kamu taklukkan. Dulu, Gurun berhasil menaklukkan 10 kota, dan ayah mengirimku sebagai utusan ke Gurun. Dia berjanji akan melindungi ibuku dengan damai dan tenang, ada dekret kerajaan sebagai bukti. Apakah Anda berani melawan kehendak Kaisar hari ini? Masih ada banyak waktu, Gusingge, kita lihat saja nanti. Ibu. Xing Ji. Nyonya Selirde, Nyonya Permaisuri, mohon segera menuju ke Istana Jingren untuk membahas pemilihan selir. Kenapa terburu-buru? Ada masalah di tempat Nyonya Selir. Aku akan segera kembali. Ayah. Apakah koki di istana tidak cocok dengan seleramu? Apa maksud ayah? Aku tahu semua yang terjadi padamu di Gurun. Ayah ingin membunuhku? Kamu terlalu tayak menjadi kehormatan seorang wanita lebih penting daripada nyawa. Seorang putri adalah wajah negara, bagaimana bisa dipermalukan? Aku menjadi tawanan untuk perdamaian kedua negara. Beberapa kali hampir mati di Gurun. Bertahan sepanjang jalan hanya untuk pulang, apakah ayah benar-benar akan memperlakukanku seperti ini? Kamu harus mati agar Tianqi bisa memulihkan kehormatannya untukmu atau ibumu. Kamu yang memilih. Dengan titah kaisar yang diberkati oleh surga, Putri Singga yang lembut dan jujur dikirim ke Gurun sebagai tawanan di istana kerajaan untuk menenangkan perbatasan, demikian titahnya. Mungkin. Pada hari aku dikirim ke Gurun, ayah sudah memutuskan. Menggunakan kematianku untuk melindungi kehormatan Tianqi. Singga, aku membiarkanmu pulang. Pulanglah dan lihat. Jika di sana damai dan cerah, tinggallah. Jika di sana tidak bahagia, kembali ke sisiku. Aku bukan aib negara, kalianlah yang aib. Mengorbankan diriku untuk kedamaian negara. Tidak tahu di mana menggunakan jenderal, memanfaatkan wanita tetapi meremehkan wanita. Kalianlah yang benar-benar tak tahu malu. Berani sekali. Panggil orang. Bunuh si brengsek ini di tempat. Brengsek, kau berani membunuh ayahmu sendiri? Sejarah mengatakan, jika ayah tidak seperti ayah, maka anak tidak seperti anak.
Ayah Kaisar memaksa aku mati. Aku hanya bisa membela diri. Bawa dia keluar, eksekusi. Tunggu. Aku tidak tahu, Tianqi bertindak begitu angkuh. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani menyakiti permaisuri gurunku? Yuan Xiu. Sudah aman. Hari ini Kaisar mengarahkan pedang pada permaisuriku. Tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Permaisuri. Ya, permaisuri. Apakah Yang Mulia keberatan? Yang Mulia begitu tidak menghormati permaisuri. Apakah ini berarti meremehkan gurunku? Apakah Yang Mulia tidak ingin berdamai dan ingin berperang? Menurut yang ku ketahui, sekarang pasukan Tianqi kurang dari 10.000. Tidak tahu berapa hari bisa bertahan di bawah serangan utama gurunku. Tadi ayah bicara terlalu keras. Harap permaisuri memaafkan. Kenapa kau datang? Karena sudah menikah, seharusnya menemani permaisuri pulang. Tidak mungkin, Gusingge, sadarlah. Dia sedang berakting. Apalagi yang kau karang di otakmu? Kenapa kau ikut? Setelah tidur denganku, kau mau kabur? Kau anggap aku ini siapa? Semua sudah diatur, aku kebetulan menemani kau kembali. Minta pengakuan dari ibu. Pulang berarti upacara penobatan permaisuri. Putriku pulang hari ini, hatiku sangat senang. Istriku berjasa dalam membesarkan, mulai hari ini diangkat sebagai selir utama. Diberi tempat tinggal di istana Weiyang. Anakmu berterima kasih atas anugerah ayah. Sehingga permaisuri tidak enak badan, cepat panggil tabib. Han. Singge baik-baik saja. Kau muntah-muntah seperti ini, mana mungkin baik-baik saja? Kau akan menjadi ayah.